Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu periode 3 piloting tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jorim Simri Hendat Seo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu angkatan 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2401192520. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri Tupas. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, video berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Kabar semua? Baik. Sehat toh? Sehat. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kami minta salah satu perwakilan dari kelas 10-3 untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Untuk kehadiran hari ini ada berapa orang yang hadir? 5 orang. 5 orang. Baik, 5 orang. Alasannya alfa izin. Alfa 4 alfa 1 izin. Oke, sebelum kita ke materi kita, mungkin Pak ingatkan kembali materi pertemuan lalu tentang pengukuran besaran dan satuan. Ya. Ada yang masih ingat? Ada besaran apa saja dalam Besaran pokok dan besaran turunan. ada besaran pokok Dan besaran turunan. Ada yang masih ingat ada berapa macam besaran pokok? 7. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama besaran apa? Panjang. Panjang. Yang terakhir Jumlah sah. bahasa. Ya, jadi itu ada 7 macam Besaran besaran pokok. Ya, jadi itu Pak hanya ingatkan kembali kita menyangkut dengan materi pertemuan Lalu. Ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran Panjang. Ya, sebelum kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin bertanya bagaimana cara melakukan pengukuran panjang. Oke, silakan Sikri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Proses menentukan ukuran suatu benda. Oke, silakan duduk Sikri. Kita beri tepuk tangan untuk. Apa saja alat ukur yang perlu untuk kita gunakan dalam mengukur besaran panjang? Garis, meter, jangka sorong, hektometer, dan mikrometer. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu ada beberapa alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur besaran panjang. Yang pertama ada misal, yang kedua yang ketiga sorong, yang terakhir hektometer. Jadi itu alat-alat ukur yang perlu untuk kita gunakan dalam melakukan pengukuran panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu untuk kita capai, yang pertama mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan Besaran. Yang terakhir menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur meter. Jadi itu ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi sambil nanti kita belajar menghitung, Pak mau coba kemampuan literasi kita. Mungkin Pak minta salah satu orang perwakilan dari kelompok 2. Silahkan baca yang ada di slide. Satu orang.
terima kasih. Jadi pengukuran adalah proses untuk menentukan suatu objek dengan dibandingkan dengan suatu satuan yang telah ditetapkan. Yang berikut ada jenis-jenis Pengukuran. Jenis-jenis pengukuran. Yang pertama Mengukur panjang. mengukur panjang. Yang terakhir Mengukur suhu. mengukur suhu. Jadi ada 4 jenis pengukuran. Dalam pengukuran perlu untuk kita ketahui juga ada banyak macam alat ukur. Silahkan kita kelompokkan sesuai dengan jenis-jenis pengukuran yang tadi. Ada 4 jenis pengukuran ya. Yang pertama bentuknya, gambarnya, ini namanya alat ukur apa? Meter. Yang kedua alat ukur apa? Waktu. Waktu, namanya Jam. tangan. Yang berikut alat ukur apa ini? Jangka sorong atau mikrometerskop. Coba angkat tangan. Yang ini jangka sorong, coba angkat tangan. Berarti semua sepakat dengan alat ukur yang ada mikrometerskop ya. Ya. Oke. Alat ukur yang berikut ini namanya mikrometer. Jadi yang terakhir adalah Garis lurus. kita sama-sama kelompokkan alat ukur yang ada sesuai dengan jenis-jenis pengukuran. Untuk pengukuran panjang, menurut anak-anak dari gambar yang ada, alat ukur apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang? Dari kelompok 3, Meter. meter. Yang berikut garis. Kelompok 1, jangka sorong. Jadi dari gambar yang ditampilkan ada 4 alat ukur yang biasanya kita gunakan untuk mengukur Panjang. Mengukur panjang. Pengukuran Waktu. Nah, dari gambar yang ada alat ukur apa saja yang bisa Jam kita tangan. Sobat. jam tangan, bisa juga jam dinding. jam dinding yang biasa digantung. Jadi kita akan pelajari tentang jenis pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran panjang. Mungkin ada yang tahu apa itu pengukuran panjang? Ada yang tahu? Oke, silakan. Dari kelompok 2, Aiman. Silakan. Apa itu pengukuran panjang? Proses untuk kita menentukan ukuran suatu benda. Cara menggunakan alat ukur. Iya toh? Ya. Kita menentukan suatu besaran itu kita harus menggunakan alat ukur. Ya. Untuk pengukuran panjang seperti yang tadi sudah kita kelompokkan. Alat ukur panjang. Yang pertama itu meter. Yang terakhir Jangka sorong. jadi ada 4 macam alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Ya, seperti itu. Yang berikut kita mulai dari Mister. Kita mulai dari Mister. Mister biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang. Iya toh? Ya. Untuk Mister ketelitian alatnya sebesar 0,5 meter. Yang berikut untuk jangka sorong. Jangka sorong itu biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang benda, ya toh? Bisa diameter benda, bisa kedalaman benda, bisa diameter dalam dari suatu selubung atau tahun. Itu jangka sorong. Jadi fungsinya banyak. Bisa kita mengukur panjang, bisa mengukur kedalaman tabung, bisa mengukur diameter dalam tabung, bisa mengukur diameter luar tabung. Ya. Yang sebelum kita ke diskusi kelompok, mungkin Pak tampilkan satu contoh soal, dari alat ukur yang pertama jangka. Di situ soalnya perhatikan hasil pengukuran diameter pipa menggunakan jangka sorong berikut. Hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Jadi ini yang namanya Jangka sorong. jangka sorong. Kalau misalnya
pada soal seperti ini ada beberapa langkah yang perlu untuk kita siapkan. Yang pertama, kita harus tentukan dulu skala utama. Jadi dari soal ini ada bisa ya? Yang di samping apa harus kasih mirip Tidak, Pak. ya baik. Kita perhatikan di gambar yang ada, hasil pengukuran yang ada, yang di bawah bukan yang di atas. Yang di atas ini alat ukur yang digunakan. Sedangkan gambar yang di bawah hasil pengukuran dari diameter pipa. Ya. Nah, langkah yang pertama kita harus tentukan dulu skala utama. Pada alat ukur tersebut ada dua macam skala. Skala utama itu yang ada pada bagian rahang tetap. Ini yang namanya rahang tetap. Sedangkan untuk skala nonius itu ada pada rahang geser. Ada pada rahang geser. Seperti yang tadi Pak jelaskan, alat ukur ini bisa kita mengukur kedalaman tabung. Pak kasih contoh misalnya, Pak ada siapkan satu tabung, kita bisa ukur kedalaman tabung menggunakan alat ukur jangka. Kita kembali pada soal yang ada. Langkah yang pertama kita tentukan skala utama. Untuk skala utama pada alat ukur yang ada itu biasanya dimulai dari angka 0. Di sini dari angka 0 sampai dengan angka 15. Artinya panjang jangka sorong tersebut adalah 15 cm. Nah, sedangkan pada gambar yang ada, skala yang ditampilkan itu adalah angka 4. Nah, untuk kita menentukan skala utama, patokannya ada pada angka 3. Angka sebelum angka 0. Skala 0. Untuk menentukan skala utama, patokannya ada di 0 dan juga angka 3. Nah, kita pasang dulu di gambar yang ada, nilai yang kelihatan adalah 3 yang berikut. Kita cari angka yang ada di belakang koma. Kita sama-sama hitung. Ada berapa skala sebelum angka 0? Di tengah-tengah 1 dan 2. Di antara skala pertama dan juga skala kedua. Nah, yang perlu untuk kita gunakan adalah skala sebelum angka 0, yaitu skala pertama atau skala Q1. Jadi skala utamanya kita sudah ketahui. Skala utama dari hasil pengukuran yang ada sudah kita ketahui, itu 3,1 cm. Yang langkah kedua kita harus menentukan skala nonius. Untuk menentukan skala nonius, kita harus perhatikan skala yang sejajar atau skala yang tegak lurus dari atas sampai bawah. Nah, menurut anak-anak, skala mana atau skala keberapa yang kelihatan? Ya. Mari kita hitung sama-sama. Skalanya dari sebelah 0. 1, 2, yang terakhir 10. Yang paling lurus skala keberapa? 9. Berarti untuk skala noniusnya kita sudah, yaitu skala Q9. Yang berikut rumusnya hasil pengukuran, Pak biasanya singkat saja. HP sama dengan skala utama tambah dengan skala nonius 0,01 cm. Jadi ketelitian dari alat jangka sorong itu sebesar 0,01 cm. Karena rumusnya sudah ada, kita langsung isi nilai yang sudah diketahui dari gambar yang ada. Skala utama sebesar berapa? 3,1 cm. 1,1 ditambah 0,09 sama dengan 3,19 cm. Jadi ini contoh soal yang ada yang diperoleh dari hasil pengukuran.
kelompok 1. Kelompok 3. Beri banding. Jadi LKPD-nya sudah Pak bagikan, tambah dengan alat-alat ukur dan juga benda yang akan diukur Pak sudah bagikan ke dalam kelompok masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 itu akan melaksanakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Yang kelompok kedua mikrometroskop, yang ketiga menggunakan meter. Diskusinya 15 menit. Informasi untuk semua kelompok, silakan nanti melakukan pengukuran setiap benda yang ada, silakan didokumentasikan. Jadi kelompok 3 sudah selesai dengan diskusi kelompok mereka. Kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, jadi silakan perwakilan 2 orang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sendiri. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Devi Jasafiratin. Saya sebagai pemateri. Tabel percobaan, nama benda meja, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Analisis data. Nama benda meja, bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 61 cm, lebar sama dengan 50 cm. 2. Buku. Bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur meter. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 20 mm dan lebar sama dengan 15 mm. 3 kubus. Bagian yang diukur, panjang dan lebar, alat ukur penggaris. Hasil pengukuran, panjang sama dengan 3,3 cm dan lebar sama dengan 3,5 cm. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran panjang yang telah dilakukan menggunakan alat ukur meter, dapat disimpulkan bahwa meja yang diukur memiliki panjang sebesar 61 cm, lebar meja 50 cm. Maka luas meja yang diukur
61 kali 50 sama dengan 3050 cm². Mungkin ini hasil diskusi kami. Baik. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 untuk kawan-kawan kelompok 3? Pas dong. Pas, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Yang berikut kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Arif Istiambani, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ina Tinoma, sebagai pembawa materi. Satu percobaan. Nama benda Latifi. Bagian yang diukur ketebalan. Alat ukur mikrometer skru. Kalau sama dengan 0,2 mm, kalau ini sama dengan 2 mm, hasil pengukuran 0,22 mm. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran ketebalan yang dilakukan, itu adalah Latifi segitiga batang besi aluminium. Alat ukur yang digunakan adalah mikrometer skru. Hasil pengukuran ini menunjukkan tingkat akurasi yang tebal. Demikian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada teman kelompok 1 dan teman kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Ya, kelompok 1. Pas dong. Kalau pas kita langsung berikan Biasa, kepada terima kasih. Jadi sambil kita menunggu hasil dari kelompok 1, kelompok 2 akan menampilkan yel-yel. Silakan kelompok 2. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke, sudah. Sudah. Kelompok lain kita bisa sama-sama. Bisa. Oke, silakan berdiri semua. Silakan. Kita latihan jari, latihan siku. Supaya kita tambah semangat sedikit. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anfai, saya di sini sebagai moderator. Dan saya Sini Meloko sebagai pemateri. Kadar rendah jelas aluminium. Bagian yang diukur kedalaman. Alat ukur dan kesalahan. Baik, kita beri tepuk tangan. Jadi akhir dari materi kita hari ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita sudah melakukan hasil eksperimen hari ini dengan baik. Jadi kita beri tepuk tangan untuk. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Pak Titi tugas ada satu lembar kertas di bagian belakang LKPD. Itu sebagai tugas untuk pertemuan berikut. Pertemuan berikut. Yang kelompok 1 pun sudah ada, kelompok 2, kelompok 3. Langsung nanti silakan soalnya disalin untuk dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan minggu depan. Yang jadi kita akhiri materi kita hari ini. Sebelum kita istirahat, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersama dengan doa. Sekali surga, terima kasih. Kita doa dengan kami.